Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddadina wa ikhwanina wa akhwatina wa qarabatina wa jiranina wa jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Usan ila Syekh Haji Muhammad Amrun bin Hijrah dan Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani bin Syekh wa ila Sayyidina Haji Muhammad Fauzan bin Haji Muhammad Amrun dan usan ila sahib hadzal kitab Al-Haji Muhammad Zuhdi bin Haji Ramli Syekh lillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فتوح العارفين ونوير بصائرنا بنور الفن واليقين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم اجعلنا من العلماء الآملين واهدنا إلى صراط المستقيم. اللهم إنا نسألك فهم النبي فحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المكرمين. عدد كل حرف كتب أو يكتب عبد الآبدين. قال المصنف رحمكم الله ونفعني في الدارين. Amin. Alhamdulillah, segala puji syukur kita haturkan hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat limpahan taufik, hidayah dan hidayahnya kita bisa berkumpul dalam sinar rutinan kita. Mudah-mudahan berkat perkumpulan kita malam hari ini Allah ampuni segala dosa kita. Amin. Matikan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam haturkan hadirat junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Melanjutkan daripada bacaan kitab Tangga Pelajaran Ibadah karangan Al-Haji Muhammad Zuhdi bin Haji Ramli. Yang selanjutnya masuk daripada bab syarat azan dan iqamah. Syarat azan dan iqamah yang pertama yaitu orang Islam. Orang Islam. Yang kedua tamyiz. Tamyiz ini tahu yang mana baik, yang mana salah, yang mana yang bagus, yang mana yang buruk. Tahu yang mana yang baik dan yang benar. Itu tamyiz. Yang ketiga tartib, artinya berurutan. Lafaz azannya itu berurutan. Kalau terpulang paling. Yang keempat berturut-turut antara kalimatnya. Kalau terbalik Allahu Akbar, Akbar Allah. Kalau terbalik-balik. Jadi berturut-turut antara kalimat azannya. Yang kelima masuk waktu kecuali azan subuh. Masuk waktu sudah. Nah, jadi itu 5 macam syarat-syarat azan dan iqamah. Yang pertama tadi orang Islam. Yang kedua tamyiz. Tahu yang mana baik, yang mana buruk sesuatu. Tamyiz. Yang ketiga berurutan lafaznya. Yang keempat berturut-turut antara kalimat-kalimatnya. Kalau terpulang paling, kalau terbalik Akbar Allah ya. Jadi harus berturut-turut antara kalimatnya dan masuk waktu. Sudah masuk waktu daripada sholatnya itu. Nah itu 5 syarat azan dan iqamah.
Nah, dan doa setelah adzan, lafaz doa setelah adzan di sini. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Nah, itu lafaz doa sesudah azan dan iqamah. Yang selanjutnya lagi penjelasan dari perbedaan antara laki-laki dan perempuan di dalam sembahyang. Nah, tidak dapat macam perbedaan antara laki-laki dan perempuan di dalam sembahyang. Laki-laki yang pertama merenggangkan dua siku daripada dua higa. Dua higa ini dua sisi. Ini nah, lambung. Nah, jadi merenggangkan antara siku daripada dua sisi kiri kanan, daripada lambung kiri kanan, dan merenggangkan perut daripada pahanya di waktu ruku dan di waktu sujud. Jadi harus renggang, pokoknya renggang terbuka kalau laki-laki itu. Siku ini dengan lambung agak renggang, dan perut dan paha harus renggang juga ketika ruku dan sujudnya. Itu yang pertama. Yang kedua, bernyaring pada tempat yang disunnahkan bernyaring. Di mana letak nyaringnya bacaan itu, di mana disunnahkan bernyaring, maka bernyaring pada tempat yang disunnahkan tersebut. Yang ketiga, menegur imam dengan mengata subhanallah, subhanallah, dengan maksud zikir kepada Allah, dengan niat berzikir kepada Allah. Salah imam, jadi menegur dengan subhanallah, itu laki-laki. Menegur dengan subhanallah dengan niat dan maksud berzikir kepada Allah. Yang keempat, adapun aurat laki-laki antara pusat dan lutut. Pusat dan lutut. Sembahyang pakai sarungnya dia, tapi menutup aurat antara pusat dan lutut sah. Tapi adabnya kurang. Nah, jadi aurat laki-laki antara pusat dan lutut. Nah, itu empat macam laki-laki. Yang perempuannya lagi, yang pertama, perempuan itu merapatkan sebagian anggota dengan sebagian yang lainnya. Jadi harus bedanya itu ya. Laki yang tadi terbuka, antara ini tadi binyan itu lebih rapat, lebih tertutup. Antara perut dan pahanya lebih rapat, ketiak ini, siku dan lambung ini lebih rapat. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan bernyaring di dekat laki-laki, jangan bernyaring membaca. Nah, yang ketiga, menegur dengan bertepuk, memukulkan batin tangan kanan kepada zahir tangan kiri. Contoh lagi, ini. Itu ya, itu untuk perempuan. Nah, menepuknya ya. Kalau salah, misalnya, kalau salah imamnya, menegurnya dengan bertepuk, memukulkan batin tangan kanan kepada zahir tangan kiri. Yang keempat, aurat perempuan itu seluruh tubuh kecuali muka dan dua tapak tangan. Nah, ini perlu diperhatikan. Jadi muka yang disebut muka itu dari batas tumbuhnya rambut sampai dagu, dan pasak telinga kanan dan kiri. Jadi kalau sholat, di dalam sholat, aurat perempuan itu kan dari muka, seluruh tubuh kecuali muka dan dua tapak tangan. Jadi yang disebut muka itu sampai dagu. Jadi jangan saya ini mukanya perempuan, itu diperhatikan, perlu kita perhatikan. Jadi harus di dagu sini, andakan tutup mukena itu. Kalau ke sini berarti terbuka aurat. Semalam termasuk pembatal sholat itu terbuka, membiarkan terbukanya aurat.
Nah, maka harus ditutupi sampai ke dagu. Nah, itu aurat perempuan seluruh tubuh kecuali muka dan dua tapak tangan. Nah, itu empat perbedaan antara laki-laki dengan perempuan di dalam sembahyang. Yang selanjutnya, memendekkan sembahyang atau mengqashar. Mudah-mudahan panjang umur berataan, sehat berataan, yang sakit angkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.